Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. kita langsung saja ya untuk hari ini bimbingan teknis terkait aplikasi Siakat Upgrade integrasi kurikulum OBE. Nah, jadi untuk Siakat lama sudah kami gunakan mode maintenance ya, jadi mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengakses Siakat lama. Nah, nanti akan terbuka Siakat baru nanti. Ya, jadi untuk Siakat lama sudah resmi kami tutup dan nanti aksesnya akan dialihkan ke Siakat terbaru seperti ini. Baik, untuk aplikasi Siakat yang terbaru ya, jadi tampilannya nanti untuk berandanya seperti ini. Ini adalah tampilan beranda untuk Siakat baru, jadi hampir sama ya dengan Siakat lama. Di sini ada profile, ada visi misi, program studi, dan juga ada kata sambutan ya. Nah, yang berbeda dari Siakat lama itu adalah di sini ada tombol baru ya, ada tombol PMB online. Nah, jadi tombol PMB online ini digunakan sebagai jalur pendaftaran mahasiswa baru. Nah, jadi mahasiswa baru nanti diwajibkan untuk mendaftar melalui tombol PMB. Dari sana baru mereka bisa mengikuti tes masuk dan mendapatkan akun Siakat. Jadi untuk semua mahasiswa baru nantinya harus melalui tahapan PMB online dari aplikasi Siakat. Terus yang kedua adalah adanya tombol bantuan di sebelah sini. Nah, tombol bantuan di sini nanti tujuannya adalah admin kampus. Nah, di sini kami tidak menerima chat secara langsung sekarang ini. Nah, jadi apabila ingin meminta bantuan terkait Siakat, nanti teman-teman harus melalui chat web ini. Nah, jadi nanti cara menggunakannya adalah nanti teman-teman klik dulu, tinggal dipilih kategori penggunanya. Sini tinggal dipilih ya. Nanti untuk teman-teman pilih mahasiswa dan nanti nama lengkap dan NIM-nya. Nah, nanti pertanyaannya di sini. Nanti setelah diisi lengkap, nama, NIM, dan pertanyaan kendalanya apa, nanti teman-teman tinggal kirim ke WhatsApp. Tuh, nanti untuk chat secara pribadi itu kami tidak menerima lagi. Ya, jadi semisal ada mahasiswa yang menggunakan chat pribadi, jadi mohon maaf kalau tidak direspon. Nah, jadi mahasiswa harus chat meminta bantuan terkait Siakat itu dari web Siakat langsung gitu. Jadi tidak digunakan untuk chat pribadi begitu. Oke, ini tambahan tombolnya. Terus yang berikutnya di sini sudah kami ubah juga tombolnya itu menjadi daftar PMB dan lihat profile gitu. Jadi di sini sudah berubah tombolnya. Terus tambahan yang ketiga adalah nanti teman-teman itu bisa menginstal aplikasi ini di HP masing-masing. Ya, jadi tidak perlu lewat Google Chrome lagi. Ya, teman-teman hanya ke Google Chrome itu sekali, lalu bisa langsung download aplikasi Siakat di HP masing-masing. Tuh. Oke, untuk loginnya sama, nanti teman-teman tinggal klik login. Nah, perbedaannya nanti seperti ini ya teman-teman. Apabila menggunakan handphone nanti akan ada tombol download aplikasi di sebelah sini. Nah, nanti di bawah tombol masuk ini ada tombol download apps atau download aplikasi. Nah, untuk pengguna laptop itu ada tombol download di pojok atas ya. Nah, nanti di atas ini ada tombol download juga. Nah, tuh ya. Jadi untuk yang handphone ada tombolnya di bawah sini dan untuk pengguna desktop itu di atas ya, yang menggunakan laptop. Jadi aplikasi ini bisa dipasang di handphone dan juga di
laptop teman-teman. Begitu. Jadi tidak perlu buka Google Chrome lagi. Nanti akan tersedia aplikasinya. Setelah terinstall akan masuk langsung ke halaman login seperti ini. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah di halaman login ini sangat banyak sekali perubahan ya. Jadi untuk siakat lama itu teman-teman itu harus memilih level dulu. Nah, jadi nanti kalau di siakat lama teman-teman perlu memilih level. Di sini kan ada level admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, untuk siakat baru ini teman-teman bisa langsung login tanpa harus memilih level, entah itu level admin, mahasiswa, ataupun level dosen. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah tombol lupa password. Nah, ini yang sering sekali ya untuk mahasiswa sering sekali mengeluh lupa password. Nah, ya banyak sekali mahasiswa yang menghubungi saya secara langsung, Pak ini gimana lupa password nih. Padahal kan sudah ada sebenarnya tutorial bagaimana cara kalau mahasiswa itu lupa password gitu kan. Nanti di aplikasi Siakat tinggal pilih role lalu klik lupa password. Nah, itu sebenarnya alurnya. Tapi banyak dari teman-teman yang lain itu kurang tahu lah begitu cara mengajukan lupa password. Jadi kita bimbing lagi dari awal. Salah satu penyebabnya ya mungkin tidak mengikuti bimbingan teknis seperti ini. Tuh. Oke, untuk lupa password di sini nanti teman-teman tinggal klik saja lupa password dan nanti tinggal dipilih. Nah, di sini ada pilihan role kalau lupa password. Ya, role-nya yang lupa password itu mahasiswa kah, dosen atau staff gitu. Nah, untuk password sendiri saat ini password akan otomatis dikirim ke emailnya. Nah, jadi teman-teman wajib namanya mengisi data diri saat baru masuk ke aplikasi Siakat terbaru. Dan email harus email yang aktif gitu ya, yang teman-teman gunakan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah saat lupa password, tombol reset password itu hanya akan dikirimkan ke email aktif. Nah, jadi jangan sampai salah huruf ya, nanti emailnya tidak masuk lagi ke email masing-masing mahasiswa. Dan itu hanya berlaku selama 15 menit. Nah, jadi tombol lupa password dikirim ke email, setelah 15 menit itu akan kadaluarsa. Ya, jadi harus segera mungkin teman-teman klik ubah password nanti pada tombol reset password yang dikirim ke email teman-teman. Nah, jadi nanti perlu diperhatikan ya saat teman-teman login dan mengisi data diri, terutama email aktif. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan untuk email aktifnya. Nah, nanti lupa password dikirim ke sana. Oke, kita coba langsung login saja ya. Ini saya coba salah satu akun mahasiswa. Oke, ini yang udah lengkap ya. Jadi nanti saat teman-teman login, nanti akan seperti ini. Ya, jadi diwajibkan mengisi data diri dulu saat baru pertama login. Ya, kecuali teman-teman sudah melengkapi datanya di Siakat lama. Jadi data di Siakat baru ini adalah data teman-teman, data hasil penarikan dari Siakat lama. Nah, kalau teman-teman sudah merasa update profilnya di aplikasi Siakat lama, contoh seperti alamat, nomor handphone, dan email, maka di Siakat baru bisa langsung ke menu. Nah, apabila teman-teman
belum pernah mengupdate, misalnya belum pernah mengupdate email, belum pernah mengupdate alamat atau nomor telepon di aplikasi Siakat lama, maka di aplikasi Siakat baru teman-teman diwajibkan. Jadi harus diisi dulu nih profil mahasiswanya, baru bisa membuka menu yang lain. Nah, menu-menu ini tidak akan bisa dibuka kecuali profil ini sudah lengkap seperti ini. Ya, nanti ada alamat, nomor telepon, dan email aktif. Nah, yang ini harus benar-benar aktif. Ya, nah ini sudah ada keterangan juga di bawahnya. Gunakan email pribadi aktif. Nah, ini untuk mengirim kode OTP lupa password, begitu. Jadi jangan sampai salah. Nah, saya lihat di akun teman-teman di Siakat lama itu kebanyakan ada min-nya di depan. Ya, jadi ini juga harus benar-benar diperhatikan supaya nanti saat teman-teman lupa password, nah itu akan menjadi masalah besar. Nanti saat emailnya tidak aktif semisal atau emailnya salah, maka password itu tidak akan bisa di-reset lagi. Tuh. Nah, prosesnya nanti teman-teman mengajukan lagi ke pihak kampus untuk di-reset secara manual, dan itu prosesnya cukup panjang ya, karena untuk menjaga keamanan akun. Jadi perlu beberapa surat ya, surat yang harus teman-teman bawa dan sampaikan ke kampus itu untuk pemenuhan bahwa memang itu benar-benar akun teman-teman semua. Nah, baru bisa dilakukan riset secara manual oleh pihak kampus begitu. Jadi kalau tidak mau repot ya usahakan ini emailnya harus benar gitu ya. Tidak boleh ada tanda strip di depan atau tidak boleh ada salah satu karakter yang salah gitu, dan dipastikan benar-benar aktif. Nah, nanti setelah teman-teman selesai ya mengisi password, mengubah foto profilnya, nanti teman-teman tinggal klik simpan, nanti akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Nah, ini tampilan dashboardnya ya. Cukup familiar teman-teman bahwa ini memang aplikasi Siakat lama yang banyak di-upgrade. Jadi dashboardnya itu mungkin teman-teman sudah terbiasa ya melihat dashboardnya. Perbedaannya itu adalah di sini ada tombol ujian CBT. Jadi teman-teman sekarang ujian CBT itu tidak perlu lagi membuka aplikasi yang lain, langsung ujiannya dari aplikasi Siakat. Jadi hanya cukup satu akun ya, nanti langsung masuk ke ujian CBT. Nah, baik itu di kampus Lombok Utara, kedepannya juga akan menggunakan ujian CBT. Jadi tidak menggunakan ujian kertas lagi begitu. Oke, lanjut di menu yang kedua. Di menu yang kedua ini sama ya seperti menu di Siakat lama. Sini untuk KRS. Di sini ada add KRS dan print KRS. Ya, jadi nanti seperti biasa kalau teman-teman mau print KRS seperti ini. Nah, untuk add KRS sendiri di sini ada periodenya. Ya, jadi teman-teman tidak bisa misalnya tahun ini full bisa menambah KRS. Nah, ya jadi ada periodenya. Semisal nanti ada pengumuman dari kampus, pengisian KRS dilakukan selama 1 minggu ke depan. Berarti teman-teman hanya bisa menambah KRS itu 1 minggu ke depan ya. Nah, contoh di sini ya. Nanti sama untuk menambah KRS seperti ini, tinggal diklik tambah saja sampai mata kuliahnya habis ya, sampai sesuai dengan mata kuliah yang aktif pada tahun tersebut. Nah, namun di sini sudah ada peringatan periode KRS nanti akan diatur oleh admin. Tuh, nanti teman-teman hanya bisa add KRS sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak kampus. Semisal waktunya pengisian KRS itu 2 minggu. Nah, teman-teman hanya bisa add KRS itu selama 2 minggu.
Setelah 2 minggu tersebut, maka @KRS itu akan otomatis tertutup. Jadi teman-teman tidak bisa menambah lagi KRS pada mata kuliah tersebut. Jadi dipastikan KRS-nya lengkap dan tidak ada kesalahan nanti sebelum periode penambahan KRS ditutup. Nah, karena nanti seperti biasa dosen-dosennya akan mengisi nilai dari siakat. Nah, untuk nilai yang sekarang yang belum masuk, silahkan konfirmasi ya ke dosennya masing-masing. Jangan konfirmasi ke admin gitu ya, karena admin enggak tahu nih siapa dosennya, siapa yang belum ngisi enggak tahu, karena yang mengetahui itu semua teman-teman semua, dan yang mengisi itu adalah dosen masing-masing. Jadi bukan admin yang mengisi nilai mahasiswa gitu. Jadi konfirmasinya ya ke dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ya. Oke, lanjut. Itu penambahan untuk KRS ya. Jadi KRS itu ada periode penambahannya sekarang. Jadi tidak bisa sembarangan 1 tahun full itu nambah KRS terus. Oke, lanjut di menu berikutnya KHS. KHS itu sama, tidak ada perubahan dengan siakat yang lama, persis sama. Lanjut di menu capaian OBE. Nah, di menu capaian OBE sendiri ini digunakan untuk memantau persentase capaian teman-teman selama 1 semester ya. Jadi nanti berapa persen CPL teman-teman ya, capaian pembelajarannya atau CPMK-nya juga berapa persen. Nah, ini khusus untuk mata kuliah yang sudah menggunakan kurikulum OBE. Jadi untuk kampus saat ini kurikulum OBE masih dirancang ya, ke depannya akan menggunakan kurikulum OBE. Nah, ini nanti akan ada persentase di sini, kehadirannya, terus ketercapaiannya pada mata kuliah tersebut dan lain sebagainya. Berapa sih persentase ketercapaian pada mata kuliah tersebut? Nah, jadi OBE dengan KHS itu beda ya teman-teman. Beda OBE dengan KHS. Nanti teman-teman hanya bisa melihat persentase ketercapaiannya, gitu ya. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri di mana kira-kira kekurangan teman-teman nanti akan terlihat di sini. Nah, berapa persentasenya. Dan nanti juga akan dikeluarkan mungkin ya aturan oleh kampus bahwa jumlah persentase itu sekian. Semisal persentasenya di bawah 80%, apakah dia akan mengulang semester atau bagaimana, nanti akan disampaikan langsung oleh pihak kampus ya, apakah nanti harus di atas 80% persentasenya dan lain sebagainya. Itu saat kurikulum OBE diterapkan gitu. Kita lanjut ke menu di bawahnya, itu ada menu keuangan. Nah, jadi ini yang paling krusial sebenarnya teman-teman ya. Di sini ada tagihan, terus pembayaran, sisa tagihan dan tagihan lunas. Nah, konsekuensi di sini adalah apabila teman-teman telat membayar tagihan, maka KHS, KRS dan menu yang lain akan terkunci. Tuh, jadi teman-teman tetap bisa buka siakat, namun tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa buka aja dan langsung diarahkan ke metode pembayaran, begitu ya. Jadi untuk tagihan SPP terus tagihan-tagihan yang lain, nanti teman-teman harus membayar lewat virtual account ya. Jadi akan ditutup untuk pembayaran manual, baik itu yang di Lombok Utara, Lombok Timur, itu semua akan ditutup untuk pembayaran manual. Jadi mau tidak mau nanti teman-teman harus menggunakan virtual account untuk membayar ya.
bisa menggunakan Dana, Shopify, GoPay, dan lain sebagainya. Boleh menggunakan transfer bank, virtual account. Pembayaran hanya diterima melalui akun Siakat. Nah, jadi semisal teman-teman nih mau transfer langsung ke rekening pengelola, itu tidak akan terhitung teman-teman di aplikasi Siakat. Nah, bahkan saya sebagai admin pun tidak memiliki hak akses begitu untuk pengelolaan keuangan ini. Yang memiliki hak akses pengelolaan keuangan hanya admin keuangan atau bendahara kampus. Nah, ini susahnya ya kalau pembayaran yang ini. Bukan susah sih, instan sebenarnya, tapi teman-teman juga harus memperhatikan gitu, jangan sampai salah melakukan pembayaran nantinya. Nah, di menu keuangan ini nanti akan ada beberapa tagihan ya, sesuai tagihan yang teman-teman belum bayarkan. Contoh di sana nanti semisal belum membayar pembangunan, nanti akan masuk tagihan uang pembangunan, terus SPP. Nah, nanti juga akan masuk uang tagihan SPP di akun teman-teman. Contoh SPP ya, semisal tagihan SPP itu jatuh tempo selama 6 bulan ya, sekali per semester misalnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juni jatuh temponya. Nah, nanti teman-teman di sana bisa cicil caranya ya, teman-teman bisa menyicil tagihan, misalnya dicicil berapa per bulan misalnya. Nanti akan ada nominal akhir yang akan bisa dicicil gitu, ataupun bisa membayar keseluruhan. Untuk cicilan nanti minimalnya akan diatur oleh admin keuangan. Jadi saya juga tidak memiliki akses ya untuk keuangan ini. Yang memiliki akses keuangan hanya admin keuangan. Jadi masalah tagihan, terus pelunasan atau cicilan teman-teman itu semua dipegang penuh oleh admin keuangan. Ya, saya enggak tahu berapa nominalnya nanti, apakah teman-teman sudah lunas atau masih cicilan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi full nanti pembayaran melalui akun Siakat menggunakan virtual account gitu. Boleh dari bank manapun, boleh dari Shopify, Cbank dan lain sebagainya, atau mau pakai Dana, GoPay juga boleh. Ada disediakan QRIS juga nantinya gitu. Nah, untuk teman-teman yang dapat beasiswa tahfiz misalnya yang reguler ya, tahfiz itu nanti tetap ada tagihan. Tuh, tagihannya nanti admin keuangan yang membuat tagihan. Apakah cara membayarnya bagaimana, saya juga kurang tahu ya untuk teman-teman yang dapat beasiswa, dan untuk yang tidak dapat juga nanti akan ada tagihan seperti biasa gitu. Semisal nanti SPP-nya 1.200.000, nanti akan masuk di total tagihan ini. Ya, nanti total tagihannya berapa, nanti kode tagihannya berapa, nanti teman-teman tinggal klik bayar. Nah, setelah nanti teman-teman klik bayar di sebelah sini, nanti akan muncul di sini berapa tagihan. Semisal SPP SPP-nya 1.200.000, terus uang pembangunannya 1 juta. Nah, teman-teman tinggal bayar satu-satu itu. Jadi tidak bisa digabung ya, SPP pembangunan itu tidak bisa digabung. Jadi harus dibayar per item. SPP bayar, klik bayar, nanti akan muncul pilihan pembayarannya, apakah menggunakan QRIS, menggunakan Dana, GoPay dan lain sebagainya, transfer bank, itu silahkan teman-teman yang pilih. Dan nominalnya itu otomatis ya, jadi otomatis semisal nominal cicilan, teman-teman menggunakan cicilan nanti berapa minimal yang disediakan oleh admin keuangan,
Semisal 100.000 maka otomatis diarahkan ke 100.000, atau cicilannya mau lebih dari 100.000 boleh. Nah, itu diatur oleh teman-teman. Untuk minimalnya nanti diatur oleh admin untuk minimal cicilannya, begitu. Jadi bayarnya hanya lewat siakat. Jadi enggak bisa teman-teman bilang, Pak saya transfer aja atau saya langsung lunasin aja secara cash. Nah, teman-teman enggak bisa seperti itu ya. Jadi full sekarang pembayaran lewat akun siakat gitu ya untuk keuangan. Semisal nanti teman-teman telat nih, jatuh tempo ya, jatuh tempo saat pembayaran semesternya itu lewat dari 6 bulan. Maka konsekuensinya adalah seperti tadi, KRS tidak bisa diakses, KHS juga sama, ujian tidak bisa, mau daftar KKN, PPL dan lain sebagainya itu tidak bisa selama tagihannya belum lunas. Tuh. Nah, untuk uang pembangunan, karena uang pembangunan itu dari daftar sampai lulus boleh dicicil, konsekuensi tidak membayar uang pembangunan nanti adalah tidak bisa daftar wisuda atau yudisium. Nah, nanti untuk pendaftaran yudisium dan wisuda melalui akun siakat juga, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, untuk tagihan nanti akan ada notifikasi di sini atau di dashboard. Nanti di dashboard akan ada tanda merah di sini bahwa mahasiswa atas nama ini ya, lalu Muhammad Hamzan memiliki tagihan sebesar, nah nanti akan disebut nominal tagihannya berapa, terus tagihan kedua, tagihan ketiga itu akan muncul selama belum dibayarkan, begitu ya. Oke, lanjut di menu yang berikutnya di sini adalah layanan mahasiswa. Nah, kita coba cek ya menu layanan mahasiswa. Ini adalah menu layanan mahasiswa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pengajuan skripsi, judul skripsi, proposal, KKN, PPL, dan semuanya melalui siakat untuk daftarnya. Jadi kami tidak menyediakan lagi link-link kayak kemarin. Contoh, link pendaftaran PPL, KKP, kami tidak menyediakan lagi. Atau link pengumpulan judul skripsi, itu tidak tersedia lagi. Nah, yang tersedia hanya di siakat, dan yang bisa mendaftar harus sesuai semester. Contoh di sini pengajuan judul dan proposal skripsi. Di sini sudah ada keterangan bahwa didaftarkan mulai semester 7. Nah, semester Anda saat ini adalah semester 2. Jadi tidak bisa klik daftar proposal dan pengajuan judul skripsi dan proposal skripsi tidak bisa diklik sebelum semester 7. Nah, sama yang ini juga sama nih. Nah, ujian skripsi baru dapat didaftarkan setelah ujian proposal lulus. Jadi teman-teman harus lulus di sini dulu. Ya, di sini nanti pengajuan judul, terus dicek oleh dosen di akun siakat dosen, terus proposal dicek lagi oleh dosen, bimbingan pun nanti melalui siakat. Ya. Semisal teman-teman mau bimbingan secara langsung boleh, silahkan langsung ke dosennya. Namun nanti tetap ada persetujuan dan tidak setuju oleh dosen dari akun siakatnya. Itu. Bahkan revisi pun ada nanti dari akun siakat. Itu. Semisal teman-teman disuruh revisi judul, disuruh revisi cover dan lain sebagainya, nanti harus direvisi lewat akun siakat. Tuh, jadi semuanya full berbasis siakat sekarang. Ya, dari judul, proposal sampai ujian skripsi, bahkan sampai wisuda. Ya, wisuda pun nanti daftarnya lewat siakat juga, teman-teman. Tuh. Oke, semisal nanti lolos ya, ini di sini gratis ya
untuk pengajuan judul, terus proposal skripsi itu gratis. Nah, nanti di sini juga ada ujian proposal skripsi. Nah, nanti teman-teman misalnya lolos nih ujian proposal skripsi di menu yang pertama ini, baru teman-teman lanjut ke yang kedua, yaitu ujian skripsi. Nah, ujian skripsi di sini sudah ada nominalnya ya, semisal 500. Jadi saya tidak tahu ya berapa nanti nominal dari kampus. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Nanti akan kelola oleh admin keuangan. Ini semisal ya 500. Nah, ini juga belum bisa diklik daftar kalau belum lulus proposal skripsi. Jadi yang menyatakan lulus nanti adalah penguji. Terus dinyatakan lulus dari mana? Dari akun Siakat juga. Ya, jadi saat teman-teman ujian proposal skripsi sambil buka aplikasi Siakat, ya, nanti di Siakat itu akan diklik lolos oleh penguji atau diklik revisi. Jadi kalau penguji klik revisi ya mau tidak mau teman-teman harus revisi dulu proposal skripsinya sampai penguji menyatakan lolos. Setelah penguji menyatakan lolos di sini, baru teman-teman mengajukan ujian skripsi. Ya. Ujian skripsi di sini harus diselesaikan dulu skripsinya di sini. Ya. Jadi di sini pengajuan judul, proposal skripsi sampai bimbingan skripsinya itu di sini. Nah, nanti setelah proposal skripsinya di ACC atau disetujui oleh penguji, baru buka nanti namanya pengajuan skripsi atau bimbingan skripsi. Nah, nanti setelah selesai bimbingan skripsi di ACC oleh pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, di sini sudah ada keterangan ujian proposal lulus dan naskah final disetujui pembimbing 1 dan pembimbing 2. Baru teman-teman bisa daftar ujian skripsi. Ya. Terus setelah ujian skripsi ada lagi. Ya, semisal teman-teman selesai nih ujian skripsi, namun ada revisi dari pengujinya, teman-teman bisa compare ya. Nah, atau teman-teman tidak bisa mengklik daftar wisuda nanti ya. Jadi lompat dari sini ke sini. Setelah di ACC oleh penguji skripsi di sini, baru teman-teman bisa daftar yudisium dan wisuda. Nah, nanti untuk pendaftaran wisuda di sini ada beberapa syarat ya. Skripsi sudah lulus, masuk arsip skripsi. Nah, lembar pengesahan skripsi sudah diunggah. Jadi lembar pengesahan skripsi ini ditandatangani nanti saat ujian skripsi lolos ya, penguji menyatakan lolos, nanti ditandatangani dan langsung diunggah di aplikasi Siakat juga. Terus yang ketiga adalah sudah masuk atau selesai jadwal yudisium. Jadi nanti teman-teman juga harus yudisiumnya di sini ya. Jadi tidak ada pendaftaran yudisium. Nanti untuk yudisium diatur oleh admin kampus yang mengatur jadwal yudisium atau pihak kaprodi nanti yang mengatur jadwal yudisium. Setelah jadwal yudisium selesai, nanti akan terbuka daftar wisuda. Nah, syarat berikutnya untuk wisuda adalah administrasi kampus sudah selesai. Nah, kenapa dia centang hijau di sini? Karena tadi di keuangan ya, di keuangan ini sini kan tidak ada tagihan ya, sisa tagihan, total tagihan itu 0. Jadi sudah lunas misalnya ya, makanya di sini centang hijau. Apabila ada yang belum lunas nanti semisal pembangunan, maka di sini akan kuning seperti ini ya. Jadi tidak bisa diklik daftar wisuda selama masih ada sisa tagihan di kampus. Nah, terus di sini tidak ada tunggakan pembayaran sama ya. Nah, ini nanti tidak bisa diklik ya kalau masih ada tunggakan-tunggakannya begitu. Compare di sini compare baru dapat didaftarkan mulai semester 7. Nah, sama ya untuk compare kerja praktik
Untuk KKN sudah ada keterangan juga di sini, baru dapat didaftarkan mulai semester 6. Jadi setelah teman-teman semester 6 baru bisa daftar KKP, KKN atau PPL ya. Sini juga sama, PPL-nya baru bisa didaftarkan semester 6, KKP juga sama, baru bisa didaftarkan semester 6. Jadi nanti bentuknya begini ya, ini mumpung ada yang buka, nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti judul pengajuannya apa, terus ini contoh untuk surat ya. Nanti teman-teman tinggal klik bayar di sini. Ya, semisal dia ada nominal pembayaran seperti ini. Tapi kalau dia gratis, teman-teman bisa langsung kirim formulir kalau semisal gratis. Nah, namun kalau ada nominal seperti ini, biayanya nanti teman-teman juga hanya bisa membayar lewat di sini ya, lewat tombol ini. Nah, nanti daftar misalnya, terus nanti di sini ada tombol pembayaran. Nanti akan diarahkan ke pilihan pembayaran seperti tadi, bisa menggunakan dana dan lain sebagainya. Gitu ya, ini untuk apa, layanan mahasiswa. Nanti teman-teman bisa cek-cek ya kalau sudah kita berikan akses ke Siakat baru. Oke, lanjut. Menu berikutnya adalah menu skripsi. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi menu skripsi ini akan terbuka nanti setelah teman-teman daftar yang ini. Pengajuan judul dan proposal skripsi. Jadi menu skripsinya setelah daftar, klik daftar, nanti baru di sini akan terbuka ya. Nah, daftar proposal skripsi terlebih dahulu melalui menu layanan mahasiswa yang ini ya. Nanti akan terbuka di sini teman-teman ya, untuk skripsinya atau proposal judulnya diajukan melalui menu ini. Nanti teman-teman mengajukan judul, setelah di ACC baru masuk ke proposal skripsi. Setelah selesai proposal skripsi, teman-teman ujian lagi proposal, lanjut setelah ujian proposal bimbingan lagi untuk skripsi, baru ujian skripsi. Full skripsi itu ada di menu skripsi. Tuh, jadi baik itu revisi, terus upload ulang revisi, ACC dan lain sebagainya itu dari menu skripsi ini. Nah, nanti saat teman-teman sudah semester berapa? Semester 7 ya. Semester 7 teman-teman bisa daftar dan bisa membuka menu ini. Nah, untuk saat ini karena akun ini masih semester 2 jadi tidak bisa daftar layanan pengajuan skripsi ya. Nah, jadi full bimbingan dan lain sebagainya pengujian dari menu skripsi ini. Tuh, nah di sini sudah ada keterangan juga ya, proposal, bimbingan, naskah dan ujian skripsi full dari menu ini. Gitu teman-teman ya. Terus laporan kegiatan lapangan. Nah ini ya, ini untuk teman-teman yang sedang melaksanakan KKN, KKP, PPL, dan kegiatan lapangan lainnya. Teman-teman hanya bisa melaporkan lewat Siakat juga, gitu. Ya, jadi nanti dosen pembimbing lapangannya akan melihat laporannya dari akun Siakat juga. Tuh, jadi dosen pembimbing lapangan melihat laporan dari Siakat. Untuk membuat laporan di sini cukup mudah ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pilih jenis kegiatan ya. Jadi kegiatan sesuai dengan yang didaftarkan ya, nanti akan muncul di sini pilih pendaftaran kegiatan. Teman-teman harus daftar dulu nih untuk kegiatan lapangannya, apakah kerja praktik, KKN, PPL atau KKP. Kalau teman-teman belum mendaftar ini, maka menu laporan ini tidak ada pilihan ya. Sini tidak ada atau pilih manual. Jadi tidak ada pilihan itu untuk daftar. Nah, jenisnya nanti tinggal teman-teman pilih saja KKN, KKP, PPL, kerja praktik di sini sesuai dengan pendaftarannya. Terus
di bawahnya adalah ada tipe laporan. Tipenya ada tipe individu, perorangan, atau tipe kelompok. Nah, semisal nanti ketua kelompok, ya, ketua kelompok nanti bisa klik nama teman-temannya. Jadi untuk laporan itu cukup lewat akun satu orang. Namun harus untuk kelompok ini, anggota ini akan muncul nanti apabila semua anggota sudah mendaftar juga di layanan ini. Ya, nanti anggotanya akan muncul. Jadi hanya itu yang bisa dipilih, teman-teman. Ya, pilih anggota, misalnya KKN. Terus ada 10 orang di satu kelompok. Ini nama kelompok dulu ya. Kelompok 3 misalnya, sini contoh kelompok 3 Desa Tanjung, atau nama kelompoknya lah, lokasi KKN PPL-nya di mana, baru pilih anggota. Nah, anggota yang muncul di sini adalah anggota yang sudah membayar nantinya, teman-teman, baru bisa muncul. Nah, nanti tinggal dipilih siapa saja anggotanya. Nah, anggota yang dipilih di sini tidak perlu mengupload laporan di akunnya, begitu. Nanti otomatis laporan itu akan muncul di akun anggota yang dipilih di sini. Jadi cukup satu orang yang mengupload, anggotanya otomatis dapat ikut juga di laporan tersebut. Nah, untuk individu itu silahkan disesuaikan ya. Untuk individu di sini seperti biasa, judul laporannya, terus keterangannya apa. Ini kalau individu. Nah, caranya kalau kelompok yang tadi ya, tambahannya adalah anggota kelompoknya. Tuh. Terus untuk file di sini, teman-teman, ya, file laporannya. Nah, di sini file laporan, teman-teman tinggal klik, pilih file, nanti akan disuruh file mana file laporannya. Jadikan satu ya, teman-teman, jadikan satu PDF. Di sini nanti setelah terupload maksimal 25 MB, baru teman-teman klik kirim laporan. Nah, terus bagaimana, apakah selesai gitu? Setelah mengupload laporan, kirim laporan itu langsung selesai? Itu masih perlu diverifikasi lagi, teman-teman. Ya, harus diverifikasi oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, nanti akan muncul di sini, teman-teman. Laporan PPL kelompok ini, anggotanya ini. Nanti statusnya proses verifikasi dosen pembimbing lapangan. Nah, apabila ada revisi nanti akan merah di sini. Nah, nanti akan merah. Silahkan revisi laporan. Nah, nanti catatannya diajukan oleh apa? Nanti akan diberikan catatan oleh dosen pembimbing lapangan. Gitu. Teman-teman upload lagi di sini untuk revisinya. Nanti setelah di ACC baru akan berwarna hijau di sini. Laporan sudah diterima. Begitu untuk laporan ya, laporan PPL, terus KKP, dan laporan kegiatan lapangan lainnya. Lanjut, menu di bawahnya ada menu ujian CBT. Jadi teman-teman nanti kalau sedang melaksanakan ujian, baik UTS, UAS, dan ujian harian lain sebagainya ya. Mungkin ada tugas ujian sehari-hari, mungkin hariannya ada tugas ujian, kerjakan lewat aplikasi CBT. Nah, nanti seperti ini ya. Ini contoh ya, ini sudah ada daftar jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, misalnya sini, ini kodenya MKKP 07, dan ini adalah tugas ya. Nanti muncul di sini UTS atau UAS nanti ya. Nanti teman-teman disesuaikan ya, mulainya jam berapa, tanggal 22 Juli 2026 jam 7 sampai 22 Juli 2026 jam 9. Nah, berarti ini sudah kehabisan waktu ya. Nanti ada keterangan terlewat di sini. Ya, jadi jadwalnya sampai jam 9 saja. Tuh. Jadi jangan kayak sebelum-sebelumnya nih, teman-teman, oh Pak terlewat Pak, bisa ditambah lagi enggak waktunya ya.
Di sini yang punya wewenang hanya dosen. Jadi admin tidak bisa menambah, mengurangi waktu lagi, tidak bisa sekarang. Wewenangnya full akun Siakat dosen. Karena nanti dosen juga akses ujian CBT dari Siakat, ya, bukan aplikasi CBT yang sebelumnya. Jadi tidak bisa, Pak, bisa jadwalin ulang enggak? Itu tergantung dosennya lagi. Jadi teman-teman bisa menghubungi dosen. Kalau admin ya tidak punya wewenang lagi mengurus CBT. Full aksesnya dosen dan mahasiswa saja. Jadi kalau terlewat minta jadwal ulang di dosen. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan ya cari cara lah ya, gimana caranya gitu mengerjakan. Mungkin nanti dihubungi secara manual dosennya atau bagaimana. Nah, untuk aplikasi ujian nanti akan tersinkron dengan KRS teman-teman, KHS ya, nanti akan tersinkron dengan KHS. Nah nanti nilai akhirnya itu nanti diambil dari kehadiran, terus tugas, terus ada UAS, terus ada UTS. Nah itu akan diakumulasi menjadi nilai akhir. Nah, nilai angkanya berapa, terus bobotnya dan nilai hurufnya berapa, tuh ya, nilai hurufnya apa gitu ya, nanti terakumulasi. Nah jadi teman-teman nanti dosennya tidak perlu lagi otomatis nanti nilainya ya masuk ke KHS gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya seperti ini telat, ya silahkan bisa langsung menghubungi dosen yang bersangkutan yang memiliki kode mata kuliah tersebut ya, misalnya sudah janjian dengan dosennya, dosennya mengirim nanti kita ujian jam berapa gitu ya, dan teman-teman terlewat ya, nanti silahkan langsung hubungi dosen yang bersangkutan lagi teman-teman ya. Jadi saya sebagai admin tidak memiliki hak akses ujian CBT lagi, begitu ya. Lanjut, di menu berikutnya adalah menu perpustakaan. Jadi ini adalah perpustakaan yang kemarin ya, perpustakaan digital, Digilib-nya, digital library, state. Ini seperti biasa, teman-teman bisa buka dan baca buku langsung di sini, gitu ya. Ini perpustakaan yang kemarin, cuman digabung di aplikasi Siakatnya, tuh, dijadikan satu gitu. Terus di bawah perpus ada komunikasi, nanti teman-teman semisal ada pengumuman dan lain sebagainya nanti dilihat di menu komunikasi, nanti akan ada notifikasi juga di akun teman-teman. Terus ada menu kuesioner. Nah di menu kuesioner ini nanti teman-teman mengisi juga ya, semisal bagaimana pelayanan kampus. Nah itu ya, nanti kuesionernya seperti itu misalnya. Bagaimana menurut Anda tentang berapa nilai dari ini gitu. Nah, misal nilainya 1 sampai 5. Nah, tidak puas, puas, cukup puas, sangat puas misalnya. Ya, nanti seperti itu untuk kuesionernya. Terus profil mahasiswa. Nah, ini yang tadi ya teman-teman, untuk nama dan NIM ini dikunci. Untuk alamat, nomor telepon, email itu bisa teman-teman edit, dan juga password dan foto. Ini bisa diedit juga, dan ini diwajibkan saat pertama kali masuk aplikasi Siakat. Jadi teman-teman nanti diwajibkan dulu untuk mengisi data diri di profil mahasiswa. Terus yang terakhir adalah pusat panduan. Jadi teman-teman di sini adalah pusat panduan aplikasi Siakat. Nah, nanti di sini contoh alur lengkap skripsi sampai wisuda. Nanti teman-teman akan dipandu di sini urutan prosesnya. Ya, mahasiswa mengajukan 1 sampai 3 calon judul. Terus yang kedua kaprodi memilih judul. Terus yang ketiga pembimbing meriksa dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ada apa yang kebingungan teman-teman bisa melihat panduannya kok. Ya. Di sini juga ada panduan seluruh menu mahasiswa, terus panduan skripsi, ya, kelulusan dan wisuda, akun dan lain sebagainya.
Nah, jadi kalau nggak ketemu di sini tinggal dicari aja. Kesulitannya di mana? Misalnya tambah KRS. Nah, itu teman-teman search aja ya. Nanti saat sudah ngelink nanti akan muncul. Tuh, misalnya KRS bermasalah gitu, tambah KRS dan lain sebagainya. Nanti akan muncul nanti ya. Jadi seperti ini cara mengisi KRS, membaca KHS dan capaian OBE. Nanti akan ada panduan di sini. Sebelum mengisi KRS dan lain sebagainya. Tuh ya teman-teman. Nanti tinggal dicek-cek aja gitu. Saya rasa itu ya untuk tambahan-tambahan menu di Siakat terbaru integrasi OBE-nya, jadi cukup banyak ya, banyak sekali perubahan dari Siakat sebelumnya. Nah, nanti teman-teman jangan terkejut gitu, jangan bingung loh, kok banyak sekali ya menu-menu barunya, ya kok makin ribet gitu Siakatnya. Nah, sebenarnya ini mempermudah teman-teman. Jadi kami dari pihak kampus juga agar supaya termanage ya administrasinya dan lain sebagainya itu harus sesuai tuh teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi untuk pembayaran tadi ya ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu karena nanti semuanya dipegang oleh admin keuangan, baik itu tagihan dan lain sebagainya. Teman-teman hanya bisa mengkomunikasikannya dengan admin keuangan atau bendahara. Kami tidak memiliki akses sedikit pun untuk layanan pembayaran gitu teman-teman ya. Semisal nanti ada apa begitu, misal kendala dengan pembayaran ya silahkan hubungi admin keuangannya. Nah, kalau terkendala misalnya Pak, kok saya susah Pak melakukan pembayaran, nanti bisa kami bantu. Nah, lewat mana teman-teman? Cukup chat aja lewat WA yang tadi di home itu ya, di beranda depan itu kan ada WhatsApp, bantuan WhatsApp. Nanti teman-teman jelaskan kendalanya di sana. Soalnya nanti kami akan bantu kalau yang seperti itu. Kalau untuk tagihan-tagihan dan lain sebagainya, bukan gimana ya, kami tidak bisa bantu lagi itu. Urusannya hanya dengan admin dan bendahara saja, admin keuangan. Oke, itu ya untuk aplikasi Siakatnya. Jadi silahkan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu ya dari penjelasan tadi, mungkin ada yang masih kebingungan dengan menu-menu yang ada di Siakat. Ya, silahkan kita buka session pertanyaan. Silakan teman-teman ya. Amin. Sila. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ini Burhan pakai HP ibu tadi. Oke, Pak Burhan. Pertanyaannya apa nih Pak Burhan? Ini Pak Min, mau nanya terkait uang apa namanya tadi ya? Uang pembayaran bangunan sama SPP kan beda tuh. Pak Min, tadi yang dijelasin. Itu untuk uang pembangunan itu diberlakukan untuk semua mahasiswa kah, yang offline sama online gitu? Oke, pembangunan itu untuk semua ya, untuk semua mahasiswa itu sebenarnya itu sudah ada di brosur pendaftaran ya. Jadi uang pembangunan itu temponya itu adalah semenjak masuk sampai sebelum wisuda sebenarnya. Jadi nanti di akun Siakat teman-teman akan ada tagihan uang pembangunan. Nah, nanti untuk teman-teman yang merasa sudah melunasi begitu uang tagihan pembangunan, silahkan konfirmasi ke admin keuangan atau bendahara nanti di kampus, dikonfirmasi bahwa saya sudah lunas Pak untuk uang pembangunan dan sertakan bukti pelunasan. Untuk teman-teman yang belum lunas, ditunggu saja, nanti akan ada nominal tagihan pembangunan ya di akun Siakatnya begitu. Itu Pak Burhan ya. Iya, soalnya selama ini kan belum ada tagihan gitu kan kalau untuk pembangunan yang untuk semester 2 ya, dari awal masuk sampai sekarang lah ya. Iya. Jadi saya kira
tidak ada pembelakuan untuk yang online gitu. Nanti akan ada ya tagihannya. Mungkin belum diinformasikan sama Pak Akmal mungkin ya. Nanti di akun Siakatnya nanti akan masuk tagihan pembangunan. Silakan, ada lagi Jadi Pak bisa Burhan? dicicil atau bisa sekaligus nanti selalu udah terakhir apa gimana? Bisa ya. Nanti waktunya kan semisal masuk Juli atau September ya, September 2025 nih masuknya. Nanti jatuh temponya itu selama sebelum wisuda. Itu untuk pembangunan. Nah, untuk nominal cicilannya itu ada minimalnya, nanti diatur oleh admin keuangan. Semisal cicilan minimalnya itu 500.000, jadi tidak bisa di bawah 500.000 itu untuk cicilan. Itu tergantung admin keuangan aja sih nanti. Kalau semisal cicilannya bisa 100.000 ya nanti bisa 100.000 ke atas itu. Itu untuk cicilan ya Pak Burhan. Siap. Seperti kalau untuk pembangunan ini diikut dari per semesternya ya, per semester bayarannya atau per tahun gitu. Kalau kita mau nyicil apa gimana? Iya, intinya sebelum jatuh tempo cicilan itu ya. Jadi kalau dia udah jatuh tempo ya nggak bisa lagi ditutup gitu akunnya, nggak bisa klik daftar wisuda gitu kalau udah jatuh tempo. Tapi sebelum dia jatuh tempo itu mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun lunas ya silahkan. Intinya sebelum jatuh tempo gitu untuk cicilan ya. Siap. Terkecuali SPP ya. Kalau SPP wajib anunya ya. Soalnya itu persyaratan buat UAS kan? Benar, untuk SPP bisa dicicil juga Pak Burhan. Namun waktunya itu lebih pendek. Nah, karena SPP itu kan waktunya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu bisa dicicil gitu. Sama untuk nominal Iya, cicilannya itu nanti ditentukan juga oleh admin keuangan. Tuh. Siap. Nggak, soalnya kalau sebelumnya kan, contoh kemarin juga jujur nih, saya kemarin sempat telat. Jadi sekarang udah nggak berlaku seperti itu lagi kan. Telat berapa hari aja sebelum UAS kemarin saya kasih sesudah UAS kalau nggak salah kemarin. Oh ya, nanti tagihannya Depan masuk udah nggak ke ada lagi. ya, masuk ke akun Siakatnya. Bukan dari tahun depan ya. Setelah masuk ini langsung berlaku nih Siakat baru. Ya kan kemungkinan kita aktifnya kalau ndak Agustus September. Nah, nanti langsung bisa mengisi KRS itu lewat Siakat baru. Jadi per hari ini Siakat lama itu sudah di close ya. Jadi teman-teman udah nggak bisa lagi itu masuk ke Siakat lama kan. Bisa dicoba kok buka Siakat lama itu udah nggak bisa lagi. Ya, jadi nanti yang tampil itu adalah Siakat baru begitu. Tapi untuk data-data yang lama bisa kita masukin di Siakat baru ya, nggak ulang lagi ya? Data-data lama kita masukin profil. Siakat lama kalau sudah mengisi, coba Pak Burhan, saya pinjam akunnya ya, akun Siakatnya boleh Ya. kita cek ya. Berapa NIM-nya Pak Burhan? Lupa dah. 25163 ya, 20 kalau tidak salah 011 ya. 011 ya, benar. 011. Berapa? Saya cek lagi nih. Passwordnya? Coba dicek ya, kita cek. Pakai password memang? Iya, passwordnya itu sama dengan password akun Siakat lama ya. Semisal Pak Burhan udah pernah ganti nih password di akun Siakat lama ya, tetap pakai password itu untuk masuk ke Siakat baru. Iya, kalau NIM-nya ya 0011 ya NIM-nya. Passwordnya berapa Pak Burhan? Passwordnya 1 sampai berapa kemarin itu ya? Masih pakai password default? Kan kayaknya belum dirubah kan passwordnya, masih yang lama. Ini udah dirubah Pak Burhan. Udah dirubah passwordnya. Oh, soalnya tadi masuk masih yang lama kan, tersimpan di Google tuh di ini. Jadi saya langsung masukin aja tadi di Siakatnya. Berarti lupa password nih Pak Burhan. Lupa password jadinya ya.
Waduh. Jadi begini ya teman-teman, untuk semua. Jadi password si akad lama itu tetap terbawa gitu ke si akad baru. Jadi apapun data yang teman-teman isi ataupun apapun data yang ada di si akad lama masuk semua ke si akad baru. Kita migrasi semua, baik itu password, KHS, KRS dan lain sebagainya itu tetap dia masuk ke si akad baru teman-teman. Tuh ya Pak Burhan. Silakan masih So, siap. Jadi nggak ada perubahannya ya. sampai saat ini tidak ada. Saya cek tadi full semuanya masuk ke siakat baru. Jadi semua Baik. nanti. Nanti coba kita ini lagi lah. Coba masukin lagi. Oke, silahkan. Lanjut. Ada lagi Pak Burhan? Siap. Terima kasih. Oke, silahkan. Aman. Yang lain yang masih kebingungan atau ada yang ditanyakan di siakat lama, siakat baru ya. Oke, ada atau sudah cukup ya? Pak Kudusi gimana? Sudah cukup? Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya untuk BIMTEK siakatnya. Mungkin nanti teman-teman sudah paham mungkin alur pengerjaan siakat integrasi OBE. Jadi seperti yang saya bilang di awal, semua kegiatan full dari teman-teman mulai daftar sampai wisuda semuanya dilakukan di siakat. Jadi tidak bisa dilakukan di luar aplikasi siakat teman-teman. Itu ya. Semisal ada bisik-bisik nih di luar teman-teman, ya boleh bisik-bisik, tapi tetap masuk datanya di siakat teman-teman. Tuh, contoh kayak tadi ya, skripsi boleh mengajukan atau bimbingan manual, namun tetap harus diupload di aplikasi siakat. Dan dosen pembimbing penguji juga harus ACC di aplikasi siakat teman-teman gitu. Semisal dosen pembimbing atau dosen penguji tidak ACC di aplikasi siakat, mohon maaf harus direvisi lagi di aplikasi siakat. Itu teman-teman ya. Oke, ada lagi teman-teman, nanti kalau kebingungan mungkin nanti saya akan upload videonya ya, video BIMTEK kita hari ini di YouTube. Kalau masih ada kebingungan nanti bisa tonton di YouTube ya, di channelnya State Islamia Official, atau nanti bisa chat WA ya kalau masih kebingungan. Tapi mungkin saya akan membalas yang ikut BIMTEK ya. Kalau yang nggak ikut BIMTEK ya silahkan tonton YouTube-nya dulu gitu ya, karena kita sudah mengundang BIMTEK dan tidak hadir ya silahkan nikmati ya, karena full nanti di siakat gitu. Seperti biasa kalau mau chat WhatsApp nanti diklik di bagian ini tombol bantuan, tinggal pilih kategori dan pertanyaannya gitu. Untuk aplikasinya silahkan teman-teman nanti download lewat web ini ya. Nanti kami akan bagikan juga link untuk download aplikasi siakatnya. Teman-teman nanti bisa di download aplikasinya, bisa dipasang di HP ataupun di laptop teman-teman. Tuh, nanti aplikasinya langsung masuk ke HP-nya teman-teman. Itu ya. Untuk aplikasi sendiri juga nanti kami akan sediakan di link videonya nanti ya, setelah kami upload di YouTube nanti kami sediakan link untuk download aplikasi siakatnya. Itu untuk mempermudah teman-teman. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di siang menjelang sore ini. Cukup lama ya, dari hampir jam 3 tadi jam 2.40 sampai sekarang jam 3:56. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini ya dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.